Halo teman-teman semua, kembali lagi di Veritas Q&A bersama saya, Gloria Immanuela Endi dari jurusan Informatika Angkatan 19. Nah, kali ini kita kembali lagi di Veritas Q&A dengan tema tentang keselamatan. Nah, seperti biasa, kita tidak akan sendirian di sini. Kita akan bersama dengan tamu spesial pada hari ini. Mungkin kepada Kosem bisa perkenalan kepada teman-teman kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Sugiarto, dosen di UK Petra, sekaligus Kepala Pengembangan Kerohanian atau yang selama ini dikenal dengan Busroh. Begitu. Pasti kalau kayaknya nggak mungkin sendirian deh. Iya. Kalau sendirian bukan Q&A. Iya. Ini namanya ngomong-ngomong sendiri. Ngomong sendiri. Iya. Oke, Kosem. Nah, hari ini kita akan sedikit banyak membahas tentang keselamatan. Nah, mungkin juga ini pembahasan yang cukup banyak dibahas juga dan mungkin cukup krusial juga ya di kekristenan. Nah, mungkin kepada teman-teman yang baru nonton Veritas Q&A untuk pertama kalinya, jadi Veritas Q&A adalah forum di mana teman-teman semua bisa bertanya secara luas tentang pertanyaan seputar kekristenan. Begitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan pertama ya, Ko. Ini ada pertanyaan pertama. Ya, kita mungkin sudah aware juga ya di kondisi dunia yang mungkin penuh dengan dosa. Kita juga banyak melihat terjadi banyak kejahatan di mana-mana, masalah di mana-mana. Nah, pertanyaannya adalah mengapa dunia ini rusak dan dengan orang-orang yang mengalami banyak masalah? Lalu ada pertanyaan penerusnya, kemudian jika Tuhan tahu apa yang akan terjadi, yaitu manusia akan jatuh dalam dosa, kenapa dibiarkan? Iya, kenapa Tuhan tidak mengatur segalanya sesuai apa yang Tuhan mau gitu? Iya. Jadi kalau pertanyaan pertama terkait kenapa dunia ini mengalami banyak penderitaan, adanya kejahatan, tentu kita harus kembali melihat kepada Alkitab yang memberitahu kita bahwa semua itu terjadi bukan karena penciptaan Allah. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang pertama sampai pasal yang kedua, kita melihat bahwa Tuhan menjadikan semua itu baik. Dan semua itu berjalan dengan indah. Justru kalau kita misalnya membaca Kejadian pasal yang pertama, kita mendapati awal mulanya itu adalah chaos, kekacauan. Tetapi bagaimana kemudian Allah itu menata. Dari yang tidak teratur, kemudian dijadikan itu teratur. Sehingga kita bisa mendapat gambaran bahwa penciptaan Allah itu penciptaan yang baik dan sempurna. Tetapi kenapa kok sekarang ada kondisinya justru jauh berbeda dengan apa yang kejadian pertama, kejadian yang kedua itu sampaikan. Nah, kuncinya di kejadian yang ketiga, yaitu ketika dosa itu masuk di dalam kehidupan manusia. Manusia yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah, dan manusia itu dijadikan sebagai God of the earth, Allah dari dunia ini. Jadi Allah sebagai pengatur seluruh ciptaan, tapi Allah menciptakan manusia untuk mewakili Dia, mengatur seluruh dunia ini. Nah, sehingga ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, maka disitulah prinsip Alkitab mengatakan kepala rusak, maka seluruhnya itu rusak. Kejatuhan manusia di dalam dosa menyebabkan dunia ini pun kemudian juga hidup di dalam dosa. Jadi dampak karena kejatuhan manusia di dalam dosa, maka muncul penderitaan, maka muncul kesengsaraan begitu ya. Bahkan kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 3 pun ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, mereka memutuskan baik ya makan sesuatu hal yang kelihatannya indah meskipun dilarang Tuhan. Lalu setelah mereka sadar mereka telanjang, padahal selama ini juga sadar sih kalau telanjang kan ya. Yang mereka lakukan adalah mereka justru memetik pohon ara, menyematnya menjadi pakaian. Dan itu merupakan gambaran pengerusakan dunia ini atau simbol bahwa manusia secara aktif juga merusak akan dunia ini. Jadi dunia ini berada di dalam kondisi penderitaan itu karena memang kejatuhan manusia. Tapi juga karena ulah aktif manusia juga melakukannya. Sehingga kalau kita misalnya melihat bencana alam, memang sih ada faktor-faktor alam ya yang terjadi ya. Dan itu kita katakan yaitu proses natural karena dunia ini pun jatuh bersama-sama dengan manusia yang jatuh. Tapi berapa banyak kita melihat bencana alam yang karena ulah manusia itu sendiri. Nah, sehingga di sinilah kita melihat bahwa adanya kerusakan, adanya penderitaan, adanya kesulitan kehidupan, itu seringkali terjadi juga karena adalah ulah manusia. Nah, itu pertanyaan yang pertama tadi. Kalau ditanya kenapa kok Tuhan tidak mencegah, kenapa kok Tuhan tidak atau kenapa kok Tuhan membiarkan semuanya itu terjadi? Mungkin ya karena itu kan tidak secara literally dikatakan di dalam Alkitab.
Tapi kalau kita melihat gambaran Alkitab dari awal sampai akhir, kita melihat bahwa Tuhan itu pasti memberi yang terbaik. Tuhan itu tidak pernah memberi yang baik atau bahkan kurang baik. Dia selalu memberi yang terbaik. Buktinya apa? Buktinya adalah dia memberikan putra tunggalnya, Yesus Kristus, pribadi kedua Allah Tritunggal, untuk datang ke dalam dunia menyelamatkan umat manusia. Dan itu yang terbaik. Apa yang lebih baik lagi daripada Allah menjadi manusia, bahkan menanggung dosa manusia. Sehingga dengan konsep gambaran besar Alkitab, bahwa Allah itu selalu memberi yang terbaik, maka ketika Allah itu mengizinkan adanya penderitaan, ketika Allah itu mengizinkan dosa itu masuk di dalam kehidupan manusia, maka kita bisa mempercayai bahwa ini merupakan sebuah keputusan yang terbaik. Kok tanya, dong, mana baiknya? Manusia justru sulit kok. Apa yang kemudian membuat itu bisa dikatakan baik, bahkan terbaik? Nah, kita bisa melihatnya dengan satu kacamata sebagai berikut. Kalau dibayangkan, manusia itu tidak pernah jatuh di dalam dosa. Maka ketika Allah berbuat baik kepada manusia, manusia bisa berpikirnya begini, oh iya, Allah berbuat baik karena saya juga baik kok. Hidup saya baik-baik saja kok. Saya tetap taat kepada Tuhan kok. Pengenalan manusia tentang kebaikan Allah itu hanya sampai di titik sebatas itu. Kenapa Allah baik? Ya mungkin karena saya baik. Bagaimana kalau saya nggak baik? Mungkin juga Allah nggak baik. Manusia bisa memikirkan ke arah sana. Tetapi ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, tapi bahkan di dalam keberdosaannya pun, Allah itu melimpahkan anugerah. Sebelum keselamatan itu dihadirkan secara final dalam Kristus, bagaimana Allah itu menopang dengan anugerah-anugerahnya, baik secara umum maupun secara khusus. Melalui nabi-nabi dia kirimkan, melalui teofaninya dia nyatakan, Tuhan itu tetap menjaga, Tuhan itu tetap memelihara, Tuhan itu tetap memberkati hidup manusia yang sudah memberontak melawan Allah. Bahkan sampai akhirnya, seperti yang saya katakan, yang terbaik diberikan Yesus Kristus. Datang, mati, bangkit untuk kita. Sehingga di dalam kondisi seperti ini, pada akhirnya manusia bisa mengenal Allah dengan lebih luar biasa. Yaitu apa? Bahwa Allah itu memang dia itu maha kasih. Dia bukan cuma sekedar bertindak kasih, tapi dia maha kasih. Buktinya apa? Kita yang sudah jatuh, kita yang sudah lemah, kita yang melawan dia, tapi dia tetap memberikan kasihnya bagi setiap kita. Sehingga kita itu bisa mengenal Allah dengan lebih sempurna, bahkan bisa hidup di dalam persekutuan yang luar biasa dengan Allah. Nah, saya percaya itu merupakan salah satu gambaran. Kenapa kok Allah itu membiarkan ya manusia itu jatuh di dalam dosa. Toh, kalaupun mau dikatakan membiarkan, Allah tidak pernah membiarkan sih sebenarnya. Allah sudah mengantisipasi. Maka itu di dalam surat Efesus, Paulus mengatakan, Efesus pasal pertama, Paulus mengatakan bahwa sejak awal Allah itu sudah memilih untuk menyelamatkan dunia ini dan menyelamatkan manusia. Bahkan sebelum manusia itu jatuh di dalam dosa. Berarti itu bukan menunjukkan Allah itu menciptakan manusia, terus setelah jatuh, baru Allah rancang nih keselamatan. Enggak. Bahkan sebelumnya Allah itu sudah merancang keselamatan. Sehingga itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah memang maha baik. Sehingga Allah tidak sungguh-sungguh membiarkan manusia itu jatuh dalam dosa sampai kemudian tidak berdaya. Tetapi Allah itu adalah Allah yang sudah mempersiapkan semuanya. Bahkan kejatuhan pun itu ada di dalam kontrol dan kendali Allah yang bisa dipakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia juga. Begitu saya kira. Wow, jawaban yang sangat panjang. Iya, sangat wow untuk didengar ya teman-teman. Jadi Tuhan itu kita bisa lihat kasihnya Tuhan yang luar biasa. Bahkan dari Kosem juga bilang bahkan sebelum kita ada pun dia sudah merancangkan yang sangat baik gitu untuk kita. Betul. Nah, tadi juga membahas tentang keselamatan kan kok. Mungkin banyak dari kita, apalagi yang mungkin kita juga baru dalam kekristenan, kita mungkin bertanya-tanya. Mungkin Tuhan itu Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa kita gitu. Cuma kita sebagai orang yang berdosa ini, apa yang harus kita lakukan? Dan pertanyaannya adalah apa itu pertobatan dan apakah itu perlu untuk keselamatan dan mengapa itu diperlukan untuk keselamatan? Oke, tapi sebentar. Tadi sebelum pertanyaan itu ada satu pertanyaan yang sebenarnya sudah ditanyakan sih. Apa tadi? Boleh dibacakan kalimatnya terakhir?
Yang terakhir. Apa yang diperlukan untuk keselamatan? Oh bukan. Sebelum itu. Apa itu pertobatan? Sebelum itu. Ada satu pertanyaan tadi. Oh, apa yang harus dilakukan? Oh ya, itu maksud saya. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang tricky. Kenapa tricky? Karena kita dengan bertanya seperti ini, kita mengasumsikan bahwa ada sesuatu hal dari dalam diri kita yang good enough, cukup baik, sehingga kemudian kita bisa melakukan, dan kemudian itu bisa membuat Allah berpikir bahwa lumayan juga ya. Oke, gitu. Nah, itu sebuah asumsi yang kita perlu koreksi terlebih dahulu. Karena kalau Alkitab katakan misalnya di dalam surat Roma pasal yang ketiga bahwa semua manusia sudah jatuh di dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Yang memiliki arti bahwa sebenarnya ya hidup manusia itu secara keutuhannya memberontak kepada Allah. Bukan berarti manusia itu tidak bisa berbuat baik. Secara kita hidup di dalam dunia ini, saya tetap bisa memberikan uang kepada orang lain, saya tetap bisa memperhatikan hidup orang lain. Tapi pertanyaan begini, apakah itu memang betul-betul perbuatan baik? Tidak. Ketika saya tolong orang, sebenarnya motivasi dasar saya apa? Apakah betul-betul karena karena menolong orang ini kebaikan yang memang harus dikerjakan. Itu adalah bagian dalam kehidupan manusia. Apakah itu alasannya? Atau selama ini kita seringkali menolong orang lain karena pas dapat berkat nih, ya udah saya tolong. Berarti pertanyaan gini, kalau nggak dapat berkat gimana? Ya entar aja kali kan ya. Nah, berarti kan itu bukan betul-betul murni kebaikan. Ada orang yang nolong orang karena apa? Oh, dia sudah pernah bantu saya, sehingga ya saya sekarang membalas perbuatan baik tersebut. Nah, kalau ada orang yang tidak berbuat baik terlebih dahulu, kita berbuat baik enggak? Nah, sehingga dengan kita mencoba menyelidiki secara lebih mendalam, maka kita menyadari bahwa sebenarnya benar kata Alkitab, kita itu secara penuh melawan Allah. Bahkan di dalam perbuatan baik kita itu juga bisa melawan Allah. Contoh lah ya, kita buat yang paling eksplisit jelas. Ketika kita ibadah, coba yakin 100% hidup bagi Tuhan. Nyanyi itu betul-betul bagi Dia. Dengerin firman sungguh-sungguh untuk mau mengenal Allah. Bahkan banyak orang yang mungkin datang ke gereja pun motivasinya udah macam-macam tuh. Belum tentu lo cari Tuhan. Bisa jadi cari pengkhotbahnya. Betul kan? Bisa jadi cari nuansanya, cari hype-nya. Sehingga kalau dikatakan, itu acara rohani loh. Bahkan orang mengatakan, ini langsung ketemu dengan Tuhan loh ya, secara spiritual. Tapi yang terjadi apa? Enggak kok, hidup kita enggak secara spiritual benar di hadapan Tuhan. Sehingga dari situ kita menyadari bahwa manusia memang sudah betul-betul melawan Allah, bahkan di dalam kebaikannya pun dia juga melawan Allah. Sehingga kalau tanya, bagaimana caranya kita bisa, apa yang perlu kita lakukan? Nggak bisa. Karena kebaikan kita itu sendiri pun merupakan kebaikan yang cemar, yang kotor. Begitu. Sehingga kalau dikatakan bagaimana sih kita itu bisa benar di hadapan Allah. Selamat itu kan, mungkin kalau orang secara umum membayangkan, selamat itu apa ya? Apakah cuma sekedar nanti mati masuk surga? Bukan itu sih. Selamat itu adalah ketika kita betul-betul mempunyai relasi yang baik. Relasi yang intim dan indah penuh kasih dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya bukan dari sisinya kita, tapi dari sisinya Allah. Yang menyelamatkan setiap kita. Yang mengasihi setiap kita. Dia yang berinisiatif, dia yang mengeksekusi, bahkan dia yang menjaga akan keselamatan itu. Artinya dia yang terus-menerus menopang. Kita bisa jatuh, kita bisa gagal, tapi dia tidak pernah berhenti untuk menopang kehidupan setiap kita. Nah, sehingga kalau bicara apa yang kita bisa lakukan, tidak ada sih. Tidak ada. Betul-betul keselamatan itu datang dari Allah. Nah, sekarang boleh dilanjutkan pertanyaan yang kedua. Jadi, ya, apa itu pertobatan? Apa itu pertobatan? Dan apa itu penting untuk keselamatan? Ya. Pertobatan itu apa sih? Pertobatan itu ada begini. Pertobatan, kalau kita mau bicara teknis dulu nih ya. Pertobatan itu merupakan sebuah respon manusia terhadap anugerah yang Allah berikan di dalam kehidupan ini. Sehingga Allah itu, karena tadi yang saya sudah katakan bahwa keselamatan itu murni dari Allah. Sehingga kalau kita bisa selamat, itu Allah memang mengerjakan sesuatu dalam kehidupan setiap kita. Nah, cara mengerjakannya ini setiap orang berbeda-beda. Dan saya percaya Allah bukan cuma mengerjakannya di dalam satu momentum tertentu, tapi sudah dalam menjadi satu rangkaian besar, rangkaian panjang.
Begitu. Allah itu memberikan kasih karunia, memberikan anugerah. Secara umum pastilah kita lihat seperti kata Matius, ya. Allah itu juga menerbitkan matahari untuk orang baik maupun orang jahat, hujan untuk orang baik maupun orang jahat. Itu pasti. Tapi untuk menuntun orang sampai pada titik pertobatan, karya Allah itu sudah macam-macam. Baik itu entah ketemu dengan orang Kristen yang penginjilan misalnya, ya. Bisa jadi masih menolak tuh. Tapi itu merupakan benih yang Tuhan itu sebenarnya sedang siapkan. Atau dengan berbagai macam cara lah. Karena saya pernah mendengar banyak kisah-kisah untuk orang itu bertobat tuh bermacam-macam gitu. Nah sehingga Allah itu sudah memberikan anugerah demi anugerahnya. Sampai satu titik di mana memang Allah itu beranugerah secara khusus, artinya betul-betul memanggil spesial. Betul ya, bukan cuma sekedar menabur. Sekarang waktunya dia mau menuai. Nah disitulah manusia kemudian meresponi dengan pertobatan. Jadi pertobatan itu adalah respon manusia terhadap karya Allah di dalam kehidupannya, yang membuat dia sadar bahwa Tuhan mengasihi dia dan dia mau menyerahkan hidup buat Tuhan. Nah, itu pertobatan. Kalau tanya apakah itu penting untuk keselamatan? Oh, bukan untuk keselamatannya ya. Itu sebagai, kalau kita tuh bertobat, maka kita menyadari bahwa Allah itu sudah berkasih karunia dengan begitu luar biasa. Ini saya bicara tentang pertobatan pertama kali ya. Bukan bicara tentang pertobatan rutin keseharian, tapi pertobatan kita dari sebelum kenal Kristus secara pribadi. Jadi saya tidak singgung agama loh ya, karena ada banyak orang Kristen pun juga tidak mengenal Kristus secara pribadi. Sehingga orang yang tidak kenal Kristus secara pribadi kemudian bisa kenal Kristus dan menyerahkan hidup bagi Kristus. Nah itulah yang disebut dengan momen pertobatan pertama. Nah ini yang saya maksudkan bahwa ini bukan penting untuk keselamatan, tapi ini justru adalah tanda bahwa kita itu sudah diselamatkan. Begitu. Sehingga kalau kita tuh bisa berkata pada Tuhan, misalnya nih, yang secara umum ya orang ikut kebaktian atau KKR, dengar firman kemudian, oh iya ya, saya mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kemudian kita angkat tangan. Nah, sebenarnya respon kita bertobat, angkat tangan, itu adalah bukti bahwa Allah sudah menyelamatkan kita. Jadi bukan itu penting untuk keselamatan, tapi itu penting buat kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi bedakan. Bagi Allah, ini bukan usaha kita. Ini usahanya dia. Tapi kita itu ketika bertobat, kita kayak punya momentum gitu. Oh iya ya, ini adalah momen di mana Allah sudah menyelamatkan saya. Saya mau serahkan hidup bagi dia. Oke. Berarti dari yang jawaban tadi Koko bilang, aku juga ngambil bahwa perbuatan baiknya kita itu sebenarnya tidak, istilahnya apa ya? Tidak mempengaruhi keselamatan kita. Ya, perbuatan baik kita tidak mempengaruhi Allah mau menyelamatkan atau tidak. Allah menyelamatkan itu semua adalah karena kasih-Nya. Bukan karena manusia melakukan sesuatu. Atau ada sesuatu di dalam hidup manusia tersebut. Jadi dari keselamatan kita bisa tahu betapa ini sebenarnya semuanya itu yang bekerja itu Tuhan gitu. Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang ingin mengembalikan hubungannya kita gitu kan dengan Tuhan gitu. Oke, thank you Ko. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, ya tentang keselamatan. Kalau tadi kita juga udah ngomong tentang menerima keselamatan, kita sudah diselamatkan. Nah, apakah setelah menerima Yesus atau kita menerima keselamatan itu, kita masih bisa berbuat dosa nggak sih, Ko? Dan apakah kalau kita berbuat dosa itu, apakah keselamatannya akan hilang? Atau apakah tetap terjamin? Ya, sekali selamat tetap selamat kan kalau kita ngomong gitu. Ya. Orang yang sudah diselamatkan pasti tidak bisa berbuat dosa. Nah, yang ini salah. Saya memang mau bikin orang kok begitu. Semoga nanti ini jangan dipotong ya bagian ini ya. Kalau ditanya orang yang sudah diselamatkan bisa nggak dia jatuh kembali? Oh ya jelas jawabannya bisa. Karena keselamatan itu tidak mengubah siapa kita. Sorry, kalimatnya mungkin kurang tepat. Keselamatan itu tidak secara otomatis langsung menyucikan kita menjadi sebuah pribadi yang tidak mungkin berbuat dosa lagi. Keselamatan itu mengubah status hidup kita. Yang tadinya adalah musuh-musuh Allah, seteru Allah, melawan Allah. Tetapi sekarang statusnya kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah ini bagian yang penting ya. Jadi yang
keselamatan yang Kristus berikan itu berbicara mengenai perubahan status. Status itu apakah orang yang sudah mempunyai status tertentu pasti menghidupi statusnya secara sempurna? Jelas jawabannya tidak. Contoh, teman-teman yang mahasiswa. Berapa banyak sih mahasiswa betul-betul statusnya sudah mahasiswa nih, tapi berapa banyak yang berperilaku seperti mahasiswa? Apa sih perilaku mahasiswa? Ya, misalnya kalau kita berbicara taksonomi Bloom gitu ya. Kan harusnya di dalam level pengetahuan kita kan bukan cuma sekedar menghafal jawaban, kita kan bukan cuma sekedar mengingat gitu ya. Tapi harusnya kalau sudah level mahasiswa sampai mana? Mengevaluasi bahkan. Mengevaluasi atau bahkan kemudian mensintesa begitu. Pertanyaannya apakah kita sudah setiap kali belajar kita sudah melakukan dan menerapkan belum hal seperti itu? Jelas jawabannya belum. Apalagi mahasiswa yang suka SKS kan, sistem kebut semalam. Itu pasti hafalannya, kencang banget tuh ya. Itu yang merasa kuat di hafalan, merasa, gampang kok kuliah tuh, tinggal hafalkan aja. Dosennya ngomong apa dicatat, kalau saya nggak catat sih ya, foto. PowerPoint-nya difoto, klik gitu kan ya. Nah, atau kemudian sebagian orang pernah di kelas saya itu rekam. Saya ngomong terus direkam, Pak izin rekam Pak ya, sebelum ada Zoom nih, jadi sebelum pandemi ya. Pak izin rekam ya, direkam. Nanti didengerin enggak? Ya, dengerin Pak. Kapan? Ya, waktu besok mau ujian. Hari ini didengarkan gitu ya. Nah, jelas status mahasiswa belum tentu loh orang berperilaku seperti mahasiswa. Contoh lain misalnya seorang suami atau istri, statusnya seperti itu. Apakah pasti berperan dan berperilaku sebagai seorang suami dan istri yang baik? Jawabannya pasti juga belum tentu. Bisa jadi ada kelemahan, kekurangan di dalam melakukan peran dan tanggung jawabnya. Nah, seperti itu juga. Ketika Allah menyelamatkan kita, status kita diubah. Sehingga ketika status kita diubah, maka kita sudah menjadi anak-anak Allah. Tapi apakah kita berperilaku pasti seperti anak-anak Allah? Jawabannya belum tentu sih. Belum tentu. Dan jujur di dalam kehidupan kita, selama kita masih di dalam darah dan daging ini, kita belum diberikan tubuh kebangkitan oleh Tuhan, maka disitulah dosa itu masih kental di dalam kehidupan setiap kita. Nah, sehingga dalam bagian ini saya mau mengatakan bahwa masih bisa jatuh. Sangat memungkinkan masih bisa jatuh. Cuman, nah kalau berhenti di sini titik, ini excuse nih nanti jadi bagi. Nggak apa-apa dong ya. Itu pembicaranya bilang masih bisa jatuh kok ya. Jadi nggak apa-apa deh kalau kita jatuh dalam dosa. Nggak. Paulus mengingatkan dengan jelas kalau Allah sudah berkasih karunia seperti itu, masa kita ini masih mau terus-menerus hidup di dalam dosa. Nah, sehingga yang terjadi adalah begini. Kita memang masih bisa jatuh. Tetapi kejatuhan itu bukan lagi menjadi bagian yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini perlu ditegaskan. Bisa jatuh, tapi itu bukan kepastian. Sebelum kita diselamatkan oleh Allah, kita itu jatuh, hidup di dalam status dosa, dan kita memang menghamba kepada dosa tersebut. Maka istilah Paulus adalah jadi hamba dosa. Yang artinya kita tunduk melakukan tindakan-tindakan dosa. Bahkan seperti yang tadi saya katakan, kebaikan kita pun kebaikan dalam dosa. Gitu ya. Nah, ini kepastian. Sehingga dosa itu kepastian enggak sebelum kita kenal Kristus, kepastian. Gitu. Tapi setelah kita kenal Kristus, kita bisa jatuh. Tapi itu bukan kepastian. Itu kembali menjadi sebuah pilihan. Di mana kita mau memilih untuk, sekarang saya sudah kembali nih, status saya dijadikan sebagai hamba Tuhan. Sebagaimana Allah ciptakan saya pertama. Jadi tunduk kepada Allah. Pertanyaannya adalah, apakah sekarang saya memang betul-betul mau terus tunduk? Atau saya memilih tetap mau hidup sendiri melawan Allah, yang artinya kita kembali berbuat dosa. Jadi ini bukan sebuah kepastian. Nah, kalau ditanya, saya lebih lanjut. Kalau gitu bagaimana caranya untuk selalu memilih nih, untuk tunduk kepada Allah begitu? Jawabannya adalah bersandar kepada Tuhan. Kita nggak mungkin kok dengan diri kita itu, kekuatan kita itu terus-menerus mau hidup bagi Tuhan. Mau nggak mau kita harus berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong bantu saya. Untuk saya betul-betul bisa hidup di dalam Engkau. Saya betul-betul bisa hidup memuliakan Engkau. Dan anugerah Tuhan itulah yang pada akhirnya memampukan kita dan menolong setiap kita. Sebagai contoh kecil misalnya. Teman-teman mungkin pernah mengalami ketika mau melakukan sesuatu hal dalam dosa. Yang dulu mungkin nggak perlu dipikir sudah jatuh. Sekarang mulai berpikir, aku pengen lagi ya. Aku kok merasa aku lemah ya. Aku pengen melakukan lagi ya.
Terus kemudian kita, Tuhan tolong. Ini contoh, langsung saya sebut aja lah jenis dosanya. Karena ini kisah nyata sih, ada orang yang pernah sharing ke saya begitu. Dia terjebak pornografi. Wah, sebelum dia bertobat, nggak perlu doa, nggak perlu apa, langsung aja dia lihat begitu. Tapi setelah dia kenal Kristus, dia mengalami pergumulan nggak dengan pornografinya? Masih dia mengalami pergumulan. Yang terjadi apa? Ya dia doa, Tuhan tolong Tuhan. Aku nggak kuat, aku rasanya sekarang kok pingin ya gitu. Pingin untuk membuka, pingin untuk melihat begitu. Sampai kemudian dia cerita di dalam pergumulannya dia doa gitu ya. Sampai ketiduran. Terus besok paginya dia bangun, waduh, sudah paginya. Terus dia bersiap-bersiap gitu. Lalu ketika dia cerita, dia sharing, terus dia bilang, Tuhan tuh baik ya. Kenapa baik? Karena Tuhan bisa buat saya tidur. Loh benar, itu kebaikan Tuhan. Karena biasanya orang yang kecanduan pornografi, ya dia akan terus cari sampai dapat, setelah puas baru bisa tidur. Dia bilang hidup saya dulu tuh begitu. Kalau nggak nonton nggak bisa tidur. Nah sekarang doa, bergumul, pengen nonton, pengen buka begitu. Dan doanya Tuhan aku nggak sanggup, Tuhan tolong. Kok bisa dibuat ketiduran? Loh itu anugerah Tuhan. Sehingga orang dikatakan dia jatuh nggak kembali dalam dosa pornografinya? Enggak. Keinginan ada. Karena apa? Sekali lagi Tuhan tidak langsung menjadikan kita ini suci, bersih, nggak ada pergumulan apa. Enggak. Tapi itu adalah langkah Allah untuk memurnikan kita setahap demi setahap. Dan anugerahnya itulah menopang kita. Dibuat tidur lah. Sehingga orang itu lewat satu hari pergumulannya lepas gitu ya. Sehari demi sehari Tuhan pimpin dan Tuhan tolong. Itu bukti anugerah Tuhan. Sehingga sekali lagi kalau kita bisa hidup menang, itu bukan kemampuan kita. Tapi itu adalah pertolongan Allah yang besar. Yang memampukan kita. Nah saya sengaja pakai kata memampukan. Supaya kita ingat, kadang-kadang memang kita yang berjuang dan berusaha. Contoh misalnya, saya tidak mau mencuri. Ya sudah, saya mencuri barang tertentu. Ya udah saya nggak pergi ke tempat di sana. Berarti kan saya berusaha. Betul ya? Lo ada usaha kita enggak? Oh, ada. Tapi jangan lupa, ketika kita dimampukan untuk berkata, oke, aku tidak mau pergi ke sana. Aku mengerjakan yang lain. Di situ juga ada topangan anugerah Allah bekerja di dalam hidup setiap kita. Nah, sehingga di dalam bagian ini anugerah Allah itu memang harus kita bedakan. Ada yang memang berlaku sangat spesial banget. Orang yang betul-betul sudah tidak kuat, tidak sanggup, Tuhan tuh bisa topang dengan cara yang tadi saya katakan, bisa dibuat tidur gitu ya. Tapi ada yang betul-betul kita kerjakan. Tapi sebenarnya itu adalah cara Allah juga bekerja di dalam hidup kita. Membantu kita untuk menguatkan kita melakukan yang lain. Dan bukan mengerjakan dosa tersebut. Sehingga ini murni adalah juga pertolongan anugerah Tuhan. Oke. Ya tadi lanjutannya, ya apakah karena dosa itu, kita kan tadi masih bisa, kita masih bisa jatuh. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Ataukah tetap terjamin? Oke. Kalau kita konsisten kepada tadi yang saya katakan bahwa keselamatan itu diberikan oleh Allah kepada kita. Bukan karena siapa kita, bukan karena perbuatan kita. Maka di dalam hal ini kita melihat gambaran Alkitab, tulisan Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Maka kalau Allah sudah beri, Allah tidak akan ambil lagi. Kalau Allah beri, itu bukan karena kita ini berbuat apa atau siapa kita. Maka juga tidak ada alasan untuk mencabut keselamatan karena perbuatan kita. Allah sudah tahu kok kita. Bahkan Allah lebih tahunya lebih lengkap daripada teman-teman kita, daripada keluarga kita. Karena apa? Karena Allah kan bahkan melihat sampai jauh di dalam lubuk hati. Jadi ibaratnya gini, kita itu kalau penyakit itu mungkin di X-ray gitu ya, atau kalau kita ke bandara kita masuk di dalam ruang sensor, kelihatan semua apa yang ada di dalam tubuh kita ini ada logam atau tidak gitu ya. Nah kira-kira di mata Allah itu, Allah melihat kita itu semuanya itu nggak ada yang tertutup. Sehingga seburuk apapun Allah itu sudah tahu kita. Tapi dalam kondisi itu Allah itu tetap kasih keselamatan. Sehingga pertanyaannya, apa yang membuat Allah itu harus menarik kembali? Allah itu sudah tahu siapa kita. Sehingga ketika dikasih keselamatan terus kita masih jatuh, Allah bilang, ya memanglah kamu jatuh, memanglah kamu lemah, maka itu tak kasih keselamatan. Sehingga pertanyaannya adalah, untuk apa Allah itu tarik kembali? Sehingga di dalam hal ini Alkitab mengatakan bahwa enggak,
karena keselamatan itu murni dari Allah, bukan karena kita, bukan siapa kita, ya Allah tidak akan mengambil kembali akan keselamatan tersebut. Sehingga kalau dikatakan, apakah keselamatan bisa hilang? Jelas jawabannya adalah tidak. Tidak, bukan karena kita sanggup menjaganya. Karena kalau kita dititipin, jaga ya keselamatan, pasti hilang. Percayalah, gitu ya. Apalagi tipe-tipe orang tertentu, jangankan dititipin sesuatu yang berharga, sesuatu yang nggak berharga hilang kok, gitu kan ya. Nah, jadi dalam hal ini bukan kita yang menjaga sehingga nggak hilang, tapi Allah yang menjaga. Maka itu kenapa kok kita mengatakan Yesus telah naik ke surga, lalu kemudian dia mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal tetap di dalam hati setiap kita. Dia memeteraikan kita sebagai tanda kepemilikan Allah di dalam hidup setiap kita. Nah, sehingga inilah penjagaan dari Allah. Dan di dalam Roh Kudus yang tidak pernah keluar masuk. Jadi lagu zaman dulu ya, mungkin yang kalau sekarang ya nggak tahu kali ya. Tapi zaman dulu itu ada lagu gini, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Ya. Nah, kalau lagu itu dinyanyikan momentum satu kali pada waktu dia bertobat, it's okay. Secara teologis tidak salah. Tapi kalau setiap minggu atau bahkan mungkin bagi di gereja yang sudah bertahun-tahun bertobat tetap nyanyi lagu mari masuk, itu kayak loh, siapa lagi yang masuk gitu. Mau undang siapa lagi gitu loh. Yang terbaik sudah ada dalam diri kita ya. Allah itu sudah berdiam di dalam pribadi Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Nah, dia tidak pernah keluar masuk. Nah, itu bukti bagaimana dia menjaga kehidupan setiap kita. Bahkan Yesus pun mengatakan bahwa dia menggenggam kita dalam tangannya. Dan Bapa juga menggenggam kita. Jadi ibaratnya Alkitab itu memberikan triple protection. Dari dalam, Roh Kudus menjaga. Dari luar ya, ini quote and quote ya, kalau gambaran manusia. Dari luar seolah-olah digenggam oleh Yesus, digenggam oleh Bapa. Maka siapakah yang bisa merebut kita dari tangan Allah? Iblis. Bahkan iblis pun ketika hendak melakukan sesuatu yang buruk kepada Ayub, perlu minta izin kok kepada Allah. Dia nggak punya kuasa. Allah lah yang paling berkuasa yang menjaga kehidupan setiap kita. Sehingga keselamatan kita dijamin oleh Allah. Bukan karena kita, tapi karena kasih kebaikannya Allah. Ya, oke. Nah, jadi mungkin dari percakapan kita ini pasti akan muncul suatu pertanyaan gitu ya. Saya tebak ya? Iya. Murtad. Iya. Nah, itu memang sambungannya begitu sih. Ya, biasanya pasti, begitu. Iya, pasti bakalan langsung dari loh. Jadi misalkan keselamatan itu terjamin, gimana dong? Tentang maksudnya apa ya? Berarti pernyataan sekali selamat tetap selamat itu gimana gitu? Berarti misalkan kita, kalau misalkan dia tadi kayak Koko bilang kita murtad, ada yang murtad, kayak gimana? Dan tentunya juga kenapa kalau misalkan keselamatan itu terjamin, kenapa Alkitab tuh dengan sangat tegas yaitu memperingatkan kita tuh tentang kemurtadan, tentang dosa. Ya. Jadi begini teman-teman, ketika kita berbicara mengenai teks Alkitab yang mengindikasikan adanya kemurtadan, misalnya dari Ibrani pasal 6, gitu ya, maka kita perlu membaca di dalam konteks. Dalam konteksnya dan di dalam penjelasannya. Nah, dalam bagian ini saya tidak akan mengeksposisi, tapi saya akan memberikan pemaparan secara sistematis tentang bagaimana penjelasan Alkitab terkait tentang murtad. Jadi kalau tanya apakah seseorang itu bisa murtad, jawabannya adalah secara fenomenologi bisa. Fenomenologi artinya begini, kita kan tidak pernah tahu, Gloria kan tidak pernah tahu, saya ini benar-benar sudah selamat, atau saya ini cuman selamat-selamatan gitu kan ya. Kan tidak pernah tahu. Saya juga nggak tahu nih Gloria sudah selamat atau tidak. Tapi kan di mata Gloria melihat saya, kok Sam ini pembina rohani nih, hamba Tuhan, lulusan sekolah teologi, pasti sudah selamat. Kan kesannya begitu ya. Saya juga melihat Gloria nih, ini orang Kristen sungguh-sungguh, bahkan mau pelayanan di dalam kerohanian, bahkan tengah-tengah kesibukan kampus tetap mau pelayanan. Ini pasti sudah selamat. Kita selalu membacanya dalam kacamata kita. Tapi ada kemungkinan enggak bahwa misalnya suatu hari kemudian tiba-tiba walaupun tidak mendoakannya. Tapi jangan sebut kita lah, kalau kita kan enggak enak ya. Kita sebut orang lain yang tokoh X gitu ya. Si X ini aktif nih hidup rohani dan suatu hari dia tiba-tiba dia murtad.
dia tidak mau lagi pergi ke gereja, dia tidak akan percaya Yesus, bahkan mungkin dia merubah status identitas keagamaannya. Bagi kita bisa tidak kita mengatakan itu murtad? Bisa. Karena kita kan melihat secara fenomena. Dulunya A, sekarang B. Sehingga kita berpikir, loh kamu berubah nih. Kamu pindah nih. Begitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah hal yang sama terjadi di mata Allah? Yang melihat hidup manusia itu utuh dan sempurna? Jawabannya enggak. Karena sekali, kalau Allah itu sudah kasih dan Roh Kudus bisa berdiam dalam hati kita. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengusir Roh Kudus? Diri kita kah bisa mengusir Roh Kudus? Loh, bahkan dia masuk itu pun tidak perlu izin kita kok. Permisi ya, boleh tidak saya masuk? Oh, tidak boleh, ya sudahlah kalau itu nggak jadi. Kan enggak. Roh Kudus dicurahkan, ya kita menerima. Sehingga siapa yang bisa mengusir dia? Jawabannya nggak ada yang bisa mengusir dia. Sehingga dalam kacamata Allah sebenarnya tidak ada murtad. Nggak ada. Allah bisa tahu bahwa oh orang ini memang aktif nih pelayanan, tapi dia belum hidup di dalam aku. Kalau pakai bahasanya Tuhan Yesus ketika dia kasih perumpamaan, ada gandum, ada ilalang. Yang pada waktu dia sedang tumbuh, ya nggak ada yang bisa kelihatan kan. Maksudnya mana gandum, mana ilalang. Maka ketika di dalam perumpamaan itu tanya, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menuai, memisahkan sekarang? Enggak. Karena enggak mungkin. Karena bisa jadi ketika kamu metik ilalang, ada gandum yang terpetik. Maka yang terjadi apa? Tunggu sampai masa menuai. Karena pada waktu masa menuai kelihatan dengan jelas mana gandum, mana ilalang. Nah sehingga di dalam hal ini kita bisa melihat Allah tuh tahu mana gandum, mana ilalang. Kita nggak bisa ngelihat, kita terbatas dalam hal tersebut. Sehingga kalau tanya, loh, kalau gitu gimana kok orang yang kelihatannya dulunya Kristen, bahkan wah aktif penginjilan, bahkan misalnya begitu, bahkan misalnya contoh nih ada beberapa orang pernah tanya, itu loh lulusan sekolah teologi, sekarang kok pindah jadi tokoh agama yang lain gitu kan ya. Kok bisa seperti itu? Nah, cuman dua kemungkinan sih. Dalam perspektif Allah ya. Dan kita nggak bisa tahu ini. Ini kita cuman melakukan sebuah analisa kalau Allah melihat itu kira-kira seperti apa. Yang pertama adalah memang dari awalnya dia belum diselamatkan. Sehingga istilahnya ya, quote and quote ya, semua upaya kerohanian itu cuman jadi baju yang dia pakai. Hari ini pakai baju warna abu-abu, besok mau pakai baju warna pink, ya bisa saja. Karena itu bukan jadi kulitnya dia. Gitu. Itu cuma jadi topengnya saja. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi yang kedua adalah memang dia sudah sungguh-sungguh di dalam Kristus. Lu kok bisa dia kemudian bahkan pindah kepada keyakinan lain? Kita harus mengakui proses kehidupan kita itu kan tidak seperti cerita di film ya. Pergumulan itu berat sekali loh yang kita hadapi. Dan kita nggak pernah tahu kehidupan seseorang pergumulan seberat apa. Maka teman-teman ketika ada teman-temannya bergumul, bahkan misalnya mau sampai suicide ya, jangan pernah berpikir gini, gitu toh kok lemah kamu, gak kuat mental kamu, gitu aja kamu bunuh diri. Loh, karena kamu lihat dari angle-mu, dan bisa jadi itu bukan titik rawanmu loh. Ada titik rawan kehidupan yang memang kita tuh berat. Bahkan mungkin kita sudah berpikir gak ada pengharapan. Sehingga orang tuh memutuskan misalnya mau bunuh diri. Dosa gak? Dosa. Salah gak? Salah. Selamat gak? Loh kalau memang dia udah dalam Kristus kan perbuatan dosa tidak membuat dia selamat atau tidak? Perbuatan baik tidak membuat dia selamat atau tidak? Demikian juga dosa juga tidak membuat keselamatan itu batal atau tidak gitu. Ya Kristus yang memberikan dia tetap dia diselamatkan. Tapi dosa enggak ketika bunuh diri? Ya salah dan dosa. Nah demikian juga kisahnya dengan orang itu yang jatuh atau dia berpindah keyakinan begitu. Itu proses kehidupan. Yang saya percaya Allah terus-menerus bekerja di dalam kehidupannya. Sampai satu titik nanti dia akan kembali kepada Tuhan. Dan nggak tahu itu kapan. Bisa jadi menghadapi pergumulan, misalnya harus kemudian Tuhan berintervensi, terus dia akhirnya kembali kepada Tuhan, bertobat lagi gitu ya. Bisa jadi seperti itu, bahkan mungkin terbuka peluang sampai mau mati. Dan itu, nah ini indahnya ya, Tuhan tuh sudah tahu kok. Kita tuh selalu pikir, emang yakin ya orang sebelum mati itu bisa diselamatkan? Ada contohnya dalam Alkitab. Orang yang disalib sebelah Yesus, yang tadinya juga memaki-maki Yesus, di kemudian beberapa momen sebelum dia meninggal, dia berkata, Guru, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai Raja. Dan Tuhan tidak bilang gini, aduh sorry, telat. Sudah tutup 10 menit lalu, gitu ya. War tiketnya nggak berhasil kamu ya. Jadi nggak dapat kamu, sorry, sudah habis gitu. Enggak. Tuhan katakan bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi kita membuka peluang bahkan orang yang sekarat,
Di detik-detik terakhir dia bilang, aku Tuhan, aku mau percaya Engkau. Dia juga bisa selamat. Dan jangan menuntut kita bisa mengetahui secara fenomena. Orang itu harus betul ngaku, mau percaya Yesus, mau percaya, cepat-cepat dibaptis gitu ya. Kadang-kadang orang itu bisa mengaku dalam hatinya. Nggak harus terlihat eksplisit. Sehingga berbicara mengenai keselamatan itu memang sesuatu hal yang sangat sulit untuk kita tuh bisa pastikan secara manusiawi. Kita nggak pernah bisa tahu keselamatan masing-masing orang. Yang kita bisa tahu adalah keselamatan individu. Nah, sehingga kalau kita mau mengobati, Alkitab tuh memberi indikasi bahwa ada ilalang, ada gandum. Sehingga ketika berbicara murtad, nah kita harus biasakan menafsirkan Alkitab dari Alkitab itu sendiri. Maka apa yang dimaksudkan dengan murtad ini? Yang dimaksudkan dengan murtad ini adalah, ya secara fenomena, bisa. Kita bisa punya istilah murtad karena memang ada fenomenanya. Orang dari keyakinan A ke keyakinan B, nanti ke keyakinan C. Bahkan saya pernah ketemu orang yang bilang, Pak, saya sudah mencicipi semua agama besar di Indonesia. 6-6-nya sudah pernah saya cicipi. Nah sekarang saya putuskan yang terakhir adalah Kristen. Ada loh orang seperti itu. Jadi A, B, C, D, E, F gitu ya. Sudah dijalani semua begitu. Nah itu fenomena. Bisa nggak murtad? Bisa. Tapi dalam kacamata Allah, Allah tidak melihatnya demikian. Nah, begitu. Oke, Kosem. Thank you, Kosem. Mungkin ini pertanyaan terakhir kita ya. Ya, jadi pertanyaan yang barusan adalah pertanyaan terakhir kita. Dan ya, sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada Kosem dan terima kasih kepada teman-teman yang juga sudah mengirimkan pertanyaan ini. Mungkin sebelum kita menutup, bisa mungkin Kosem kalau misalkan ada yang mau ditambahkan atau sekalian juga bisa menutup dalam doa. Oke. Nah teman-teman, seperti yang tadi saya katakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Bukan karena upaya kita atau bukan karena siapa kita. Maka saya rindu mengajak setiap kita memohon belas kasihan Tuhan. Kalau kita merasa, kok saya nggak yakin ya, saya ini sudah selamat atau belum. Teman-teman mempunyai keraguan, pemikiran tersebut di dalam hati teman-teman. Saran saya adalah berdoalah. Mohon Tuhan, tolong nyatakan kepada saya anugerah keselamatan. Dan bukalah hatimu, lihatlah bagaimana cara Allah bekerja. Dan saya percaya Tuhan akan menolong setiap kita menurut waktu dan kehendaknya. Jadi berdoalah, memohon kepada Tuhan, karena sekali lagi keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan bagi setiap kita yang sekarang ini sudah berkata, oh ya saya sudah hidup di dalam Kristus, saya sudah percaya Yesus. Maka mari kita melakukan bagian kita. Keselamatan itu Allah hadirkan melalui upaya manusia. Sekali lagi ya, keselamatan itu karya Allah. Tapi Allah hadirkan, itu Allah melibatkan kita sebagai rekan kerjanya. Maka itu kenapa Allah mengutus kita untuk memberitakan Injil bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Nah, siapa yang belum kenal Kristus? Ya bisa jadi itu mungkin orang yang memang betul-betul beda keyakinan, beda server dengan kita. Tapi bisa jadi orang yang di dalam kekristenan pun mereka belum sungguh-sungguh dalam Kristus. Maka itu injililah siapapun yang kita jumpai. Karena kita sudah hidup di dalam Injil, kita sudah merasakan Injil, tinggallah di dalam Injil terus-menerus, dan biarlah Injil itu mengalir keluar melalui keseharian hidup kita. Mempengaruhi cara kerja kita, gaya hidup kita, perkataan kita, pemikiran kita. Nah, biarlah Injil itu yang kemudian disaksikan dan kita beritakan menjadi kesaksian di tengah-tengah lingkungan kita. Dan percayalah, melalui upaya-upaya kecil kita, penginjilan-penginjilan yang kita kerjakan, itu kita letakkan di tangan Allah, yang Allah sanggup pakai untuk bisa menuai orang-orang yang memang Dia mau panggil dan Dia mau berikan anugerah keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, bukan karena kami, bukan karena kerja kami, tapi semua adalah anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk semua hal tersebut. Dan Tuhan, kami sungguh rindu kiranya Engkau boleh menolong setiap kami yang sudah hidup di dalam Engkau. Kami terus-menerus boleh hidup di dalam anugerah Tuhan, bersandar anugerah Tuhan, dan kami boleh hidup juga memberitakan, menyaksikan, menunjukkan akan anugerah kasih karunia Tuhan bagi sekeliling kami. Dan biarlah melalui kehidupan setiap kami Tuhan, nama-Mu yang semakin ditinggikan, nama-Mu yang semakin dibesarkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini penyerahan diri kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.
Oke, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton Veritas Q&A pada hari ini. Nah, Veritas Q&A pada hari ini adalah Veritas Q&A terakhir pada semester ini. Jadi sampai jumpa di lain waktu ya teman-teman. Dadah!